Saya beranggapan bahwa kalian sudah paham mengenai siklus dari reaksi terang dan reaksi gelap, karena tidak ada lagi yang mau mendiskusikannya. Oke, jadi mengenai reaksi gelap yang kita tahu bahwa harus diawali oleh reaksi terang karena ada energi di situ berupa ATP, berupa NADPH yang dibutuhkan pada reaksi gelap, yang mana kedua energi itu dihasilkan pada reaksi terang. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat mengenai siklus Calvin atau reaksi gelap. Ini PowerPoint-nya terlihat ya? Iya, Ibu. Ya. Sekarang ada di slide siklus Calvin. Bergerak jadi. Cuman kalau di full screen ini enggak muncul di kalian. Ternyata. Nah ini ya, siklus Calvin. Jadi mekanisme siklus Calvin sendiri yang ada pada reaksi gelap itu berbeda terjadinya pada tipe tanaman yang berbeda. Jadi kita kenal ada tanaman C3, ada C4, dan ada CAM. Ada C3, ada C4, dan ada CAM. Perbedaannya adalah pada tahap reaksi gelap, sedangkan kalau reaksi terangnya itu sama saja ya. Ini bedanya di mana? Jadi pada tanaman C3 itu misalnya pada padi yang dia sangat membutuhkan sinar matahari penuh ya. Pada tanaman C3 itu pada siang hari stomatanya membuka ya. Pada saat membuka CO2 masuk. Jadi pada peristiwa transpirasi kan. Jadi pada saat stomata membuka CO2 masuk, lalu dia seketika itu juga masuk pada siklus Calvin ya. Jadi CO2-nya langsung ditangkap oleh enzim Rubisco, lalu mengalami proses pada siklus Calvin menghasilkan gula ya di siklus itu. Lalu pada tanaman C4, pada saat stomatanya membuka itu CO2 yang masuk itu ditangkap oleh enzim yang berbeda. Ya, jadi tidak langsung Rubisco yang menangkap, tapi ada enzim lain namanya enzim PEP. PEP itu polyethylene peptida. Ya. Nah, setelah ditangkap oleh enzim PEP, ini terjadi juga di mesofil, artinya di jaringan daun ya, bagian tengah. Ditangkap dulu oleh PEP, kemudian dia mengalami suatu proses, nanti setelah berubah menjadi NADP, lalu NADP itu melepaskan CO2-nya. Ya. Jadi setelah CO2 lepas dari PEP, jadi simpelnya gini. CO2 yang masuk ke mesofil daun itu kan ditangkap oleh PEP. Kemudian nanti pada siklus berikutnya, PEP baru melepaskan CO2. Nah, CO2-nya baru ditangkap oleh Rubisco dan mengalami proses siklus Calvin. Jadi ada tahapan sebelumnya ya, sebelum masuk ke siklus Calvin. Ini biasanya terjadi pada tanaman jagung, gandum. C4 itu butuh matahari, tapi tidak sebanyak C3.
Ini biasanya juga tanaman kakao, tanaman merica ya yang butuh naungan. Nah, lalu pada tanaman CAM. Tanaman CAM itu tanaman-tanaman yang tidak membuka stomatanya pada siang hari ya. Contohnya pada nanas, pada paling bisa dilihat itu pada kaktus ya. Nah, kenapa kaktus itu tanaman yang Hah? Ada di situ. Dia coba cari. Jadi CAM itu dia sangat sangat kurang mengalami transpirasi pada siang hari. Jadi memang dia struktur tanaman ibu ngajar dulu. Nah, struktur tanamannya itu dia bertahan pada cuaca yang sangat panas. Jadi dia sangat menyimpan air. Jadi jarang sekali terjadi transpirasi pada tanaman-tanaman CAM. Contohnya kaktus ya. Kalau kita pelihara kaktus itu justru jarang sekali disiram kan, karena di dalam daunnya, di dalam tubuh tanamannya itu menyimpan banyak air dan sangat jarang untuk ditranspirasikan. Nah, jadi untuk menangkap CO2, stomatanya itu akan membuka justru pada malam hari. Ya, dia membuka pada malam hari karena mencegah terjadi penguapan yang berlebihan. Ya. Jadi membukanya pada malam hari, lalu ditangkaplah CO2 itu oleh enzim PEP juga. Ya. Nah, CO2 ditangkap oleh PEP, itu kemudian diubah dulu menjadi senyawa lain, menjadi malat di sini. Ya. Nah, setelah menjadi malat, nanti pada siang hari, malat yang tadi menangkap ada kandungan CO2-nya, di siang hari itu malatnya melepaskan CO2. Ya, jadi pada saat CO2 dilepaskan, barulah masuk ke siklus Calvin. Ini terjadi pada siang hari. Gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaannya Amri lalu ya. Apa itu kemarin pertanyaannya Amri kan? Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadinya di tanaman C3 dan C4, siklus Calvin itu bisa saja terjadi di siang hari. Begitu dia mendapatkan CO2, langsung masuk ke siklus Calvin. Yang penting sudah ada reaksi terang terlebih dahulu. Ya. Jadi reaksi terangnya sama saja ya, terjadi pada saat ada cahaya, ada foton, ada matahari ya. Nah, kalau di CAM, di C3, C4 setelah reaksi terang selesai, serta-merta bisa langsung berlanjut ke reaksi gelap. Kalau di CAM, itu bisa berlalu 1 hari setelahnya. Jadi siang ini misalnya dia menangkap cahaya kemudian melakukan reaksi terang, nanti malam hari itu tidak langsung terjadi siklus Calvin pada hari itu. Nanti pada malam harinya baru tanaman CAM itu menangkap karbon dioksida atau CO2, baru keesokan harinya dia mengalami siklus Calvin atau reaksi gelap ya. Begitu. Jadi ada tahapannya. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan C3, C4 dan CAM ya. Oke, jadi kita sekarang bicara mengenai faktor yang menentukan laju fotosintesis. Ya. Jadi kalau kita sudah pahami proses yang terjadi pada fotosintesis, proses yang komponen apa saja yang diperlukan pada fotosintesis, kita akan bisa melihat faktor apa saja. Ini terlihat ya slide-nya faktor yang menentukan sekarang. Terlihat ya?
Halo? Terlihat sih, Halo? Bu. Terlihat. Terlihat ya? Oke. Lanjut. Oke, jadi faktor yang menentukan laju fotosintesis atau kecepatan dari fotosintesis itu ya. Yang pertama tentu ada intensitas cahaya. Jadi seberapa besar cahaya yang ada pada hari itu, nah itu akan menentukan laju atau kecepatan dari fotosintesis. Jadi kalau semakin banyak cahaya yang ditangkap, maka semakin cepat fotosintesis yang terjadi. Saya mau tanya, kalau kita bicara intensitas cahaya, faktor intensitas cahaya, reaksi mana yang lebih cepat, yang bisa cepat terjadi? Reaksi terang kah atau reaksi gelap? Coba dijawab. Apanya Ibu itu? Kalau kita sekarang kan bicara faktor intensitas cahaya. Nah, kalau intensitas cahaya ini tinggi, kecepatan fotosintesis kan juga semakin cepat. Kira-kira reaksi mana yang paling terpengaruh dengan keberadaan cahaya? Gimana? Terang. Kenapa? Kalau Kenapa? Jawabannya sudah benar. Tapi kenapa? Apa kan misalnya kalau itu reaksi gelap Bu, dari cahaya atau dari apa? Yang Kalau reaksi gelap itu dia kan memanfaatkan energi dari reaksi terang, ya. Dia memanfaatkan ATP sama NADPH dari reaksi terang. Nah, itu yang diambil, kemudian dia menangkap CO2. Terjadilah siklus. Jadi dia tidak reaksi. paham. Kembali lagi berarti ke siklusnya. Makanya ditanyakan ya. Sederhana. Nah, lihat gambarnya kelihatan ini ya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak gambar? Ya. Ini ada gambar fotosintesis, ada gambar dari reaksi terang ke reaksi gelap. Ya. Ini simpelnya begini. Jadi cahaya itu, sinar matahari, cahaya ya, itu begitu dia memancarkan sinarnya, itu akan ditangkap di sini. Ini terjadinya di klorofil ya, di plastida ya, di plastida yang ada di sel daun. Nah, di plastida itu ada tumpukan-tumpukan tilakoid. Namanya apa ini? Tumpukan-tumpukan. Masih ingat? Namanya apa ini? Klorofil. Klorofil. Ya, ada klorofil di dalamnya. Dalam tumpukan ini ada klorofil. Tapi tumpukan ini apa namanya? Dikotila. Apa namanya? Tumpukan apa itu namanya? Masuk kembali lagi ke pertemuan pertama ke organel sel. Bagaimana nih? Sebenarnya ini apa yang metode belajar bagaimana yang kalian inginkan?
saya jadi bingung. Karena saya merasa bahwa kurang diserap ini materinya. Ya. Nah, ini padahal kalau saya memaparkan materi itu biasanya berulang dan berulang. Coba lihat catatannya di struktur plastida itu ada apa saja. Tidak ada yang mencatat mungkin. Jadi jangan berharap mengandalkan pemikiran saja kalau kalian tidak mau mencatat, tidak mau membaca, tidak minta juga materi. Oh, pokoknya saya tidak diminta. Nah, tidak ada yang tahu ini tumpukan apa namanya nih di plastida ini. Hah? Aduh, mana ini kalian ini? Ini kelihatan dah ini gambar plastida. Iya, Bu. Nah, ini kan bagian luarnya ada membran ya. Lalu di dalamnya ini ada tumpukan-tumpukan. Ini namanya tumpukan ini namanya apa? Hah? Granum. Granum ya. Dan tumpukan granum. Kalau yang mengisi cairan di dalam plastida itu ada namanya apa? Cairan yang mengisi. Namanya stroma. Ya. Jadi bisa diingat itu. Tumpukan-tumpukan pada plastida itu namanya granum. Disinilah tempat terjadinya reaksi terang. Oke? Karena di dalam granum itu banyak klorofil. Ya. Klorofil inilah yang nantinya menangkap apa yang ditangkap oleh klorofil. Hah? Apa yang ditangkap oleh klorofil? Waduh. Apa yang bisa ditangkap oleh klorofil? Ada juga yang tahu? Hah? Cahaya matahari. Iya. Cahaya matahari. Ya, betul. Siapa itu? Siapa itu bersuara? Arun Zulfikar. Aduh. Iya. Arun Jadi Zulfikar dan jadi cahaya matahari itu ditangkapnya oleh klorofil. Klorofil itu adanya di mana? Adanya di Granum. di granum. Kalian tuh dibalik-balik sedikit sudah bingung. Di granum, tak? Jadi reaksi terang terjadinya di klorofil, di granum. Karena ada klorofil di dalamnya yang menangkap cahaya matahari. Lalu reaksi terang selesai, ada ATP dan ADP. Itu akan dilepaskan ke cairan yang ada di sini. Cairan itu namanya stroma. Ya, ditangkap di stroma. Lalu terjadilah siklus Calvin atau reaksi apa? Siklus Calvin atau reaksi apa? Awen. Hah? Reaksi apa? Siapa itu bilang reaksi terang? rusak jaringan. Reaksi apa? ATP dan ADP dan NADPH yang dilepaskan oleh granum setelah reaksi terang itu dilepaskan ke stroma untuk mengalami siklus Calvin. Siklus Calvin itu terjadi pada reaksi apa?
Terang Reaksi atau gelap. iya, reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma, ya. Janganlah bingung. Nah, ini. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi kecepatan reaksi terang adalah cahaya. Semakin banyak jumlah cahaya yang ada, semakin banyak yang bisa ditangkap, reaksi terang ini semakin cepat terjadinya. Ya, kalau dia semakin cepat terjadinya, ATP dan NADPH juga semakin banyak yang diproduksi. Tentu kalau ATP dan NADPH banyak, otomatis siklus Calvin juga akan semakin cepat berprosesnya. Ya, jadi sebenarnya keberadaan cahaya ini mempengaruhi kedua reaksi. Tentu yang berpengaruh langsung adalah pada reaksi terang. Ya, bisa ya? Nah, sekarang kita lihat faktor selanjutnya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis adalah konsentrasi karbon dioksida. Jadi, semakin banyak karbon dioksida di udara, jadi akan makin banyak juga jumlah bahan yang dapat digunakan untuk melangsungkan fotosintesis. Pertanyaannya, karbon dioksida itu dimanfaatkan pada reaksi terang atau reaksi gelap? Ayo, cepetan. Habis duhur kita sudah. Kita tidak lanjut dulu ya. Ini kurang sehat. Siapa yang bisa jawab? Karbon dioksida atau CO2 itu dimanfaatkan pada reaksi terang atau reaksi gelap. Hah? Aduh, gimana kalian ini? Mana suaranya? Di reaksi terang, Bu. Oh, siapa itu? Reski. Coba lihat di gambar ini. Di mana CO2 bermain di reaksi terang? Reaksi gelap, Bu. Iya, di reaksi gelap. Jadi CO2 itu yang masuk melalui stomata daun, nanti dia akan masuk pada stroma. Ya, stroma yang ada di dalam plastida. Ya, masuk ke dalam stroma plastida, lalu ditangkap oleh enzim RUBP, enzim Rubisco ya, untuk kemudian masuk ke dalam siklus Calvin atau reaksi gelap. Ya. Nah, sekarang kita lihat faktor yang ketiga. Ada faktor suhu. Suhu, ya. Di dalam reaksi terang dan reaksi gelap itu ada enzim yang bekerja. Nah, enzim itu tidak boleh panas sekali, akan rusak dia karena dia bahan dasarnya adalah protein. Ya, dia tidak boleh panas sekali dan dia juga tidak akan bekerja kalau suhunya terlalu dingin. Jadi ada suhu standar ya, ada suhu optimal. Nah, enzim ini akan bekerja dengan baik pada suhu optimal. Jadi pada umumnya lagi fotosintesis itu meningkat seiring dengan meningkatnya suhu sebagai batas toleransi enzim. Jadi kalau misalnya pada malam hari yang suhunya juga rendah, itu enzim itu tidak aktif, tidak bisa bekerja. Nah, kalau enzim-enzim ini relatif ada di semua reaksi ya. Kemudian faktor yang keempat itu ada kadar air. Kekurangan air atau kekeringan itu mengakibatkan stomata menutup. Nah, kalau stomata menutup,
otomatis karbon dioksidanya juga tidak bisa masuk kan? Karena karbon dioksida atau CO2 itu masuk melalui stomata ya. Nah, jadi selain mempengaruhi terbukanya stomata, air itu dimanfaatkan dalam reaksi terang atau reaksi gelap. Apa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Hah? Air. Air itu dipakainya di reaksi terang atau reaksi gelap? Terang. Terang. Ya. Jadi semakin banyak air, makanya stomata akan membuka CO2 banyak yang masuk dan reaksi terang juga akan semakin banyak bahannya, jadi semakin cepat ya. Nah, jadi kadar air itu dimanfaatkan langsung pada reaksi terang, tapi secara tidak langsung juga mempengaruhi reaksi gelap karena membantu pembukaan stomata, tentu terkait pada masuknya CO2 ya yang dipakai pada reaksi gelap. Oke. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis itu sendiri. Jadi kalau karbohidrat yang dihasilkan itu berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah, laju fotosintesis akan berkurang. Ini agak membingungkan ya faktor yang terakhir. Jadi cukup kita bahas tentang 4 faktor ya, ada intensitas cahaya, ada konsentrasi CO2, ada suhu yang optimum, kemudian ada jumlah air. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ini reaksi gelap terjadi di saat siang. Reaksi gelap kenapa? Gelap. Atau siang? Reaksi gelap itu tidak mesti terjadi pada malam hari. Tapi catatannya dia tidak membutuhkan cahaya. Jadi walaupun tidak ada cahaya, dia bisa terjadi. Jadi bisa siang hari, bisa juga di malam hari. Nah, jadi cahaya itu tidak menghambat dia ya. Reaksi gelap itu tidak dihambat oleh cahaya. Dan dia juga tidak tergantung pada cahaya. Jadi bisa saja terjadi kapan saja. Bisa siang, bisa malam. Yang penting sudah ada ATP dan NADPH, serta ada CO2. Nah, itu yang penting. Jadi kalau walaupun di siang hari, tapi kalau ada ATP, NADPH yang tersedia, CO2 juga sudah banyak yang masuk ke dalam stroma, maka terjadilah reaksi gelap itu. Kalau reaksi terang, itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada cahaya. Ya. Jadi sangat tergantung sama cahaya. Jadi walaupun misalnya di malam hari, tapi kalau ada cahaya lampu, itu bisa membantu terjadinya reaksi terang. Ya.
Ya, Bu. Ya, paham. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada, Mi? Tidak ada yang mau bertanya? Nggak ada nih kayaknya, buka diam semua nih. Iya, nanti Ibu tanya pekan depan. Betul?